Iya, sehat sejahtera. Kalau enggak saya koplok, saya kere karena saya tidak dilahirkan orang tua kaya. Saya hanya anak kampung, tidak punya apa-apa. Saya siap berjuang, saya siap bekerja agar hidup saya jangan lagi penonton, agar saya bisa menikmati hidup dan kehidupan. Tetapi sangat sulit, pekerjaan apapun yang saya lakukan penghasilannya terbatas. Saya bekerja siang dan malam hanya untuk membayar tagihan. Puluhan tahun saya mengalami kehidupan seperti itu, sampai akhirnya saya bertemu dengan Melia Sehat Sejahtera. Saat bertemu dengan kehidupan saya berubah. Yang tadinya saya tidak punya apa-apa, saya punya segalanya. Yang tadinya saya tidak menjadi pejabat, saya hanya rakyat biasa, saya bisa menjadi pejabat. Yang tadinya saya tidak pernah pegang uang 5 juta, saya bisa pegang uang MM-an. Yang tadinya saya tidak pernah naik pesawat bisnis, saya kemana-mana naik bisnis. Yang tadinya luar negeri saya tidak mengerti apa-apa, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri kapan saya mau. Yang tadinya saya setiap belanja melihat dulu labelnya berapa. Sekarang saya belanja tidak pernah melihat label harga. Saya suka saya ambil karena saya punya duit. Karena Melia membayar saya setiap hari. Nah, ini yang tidak Anda pahami. Itu yang saya katakan. Melia ini adalah pekerjaan luar biasa. Melia ini akan memberikan kepada Anda apapun yang Anda mau dan apapun yang Anda inginkan. Tapi harus ada perjuangan. Karena ini bukan money game. Sama seperti pekerjaan di luar sana. Kalau Anda karyawan, kamu harus ke kantor nggak setiap hari? Kalau nggak ke kantor, dipecat. Kamu sekolah, kamu harus ke kampus nggak agar tamat? Kalau nggak ke kampus, di DO. Banyak sekali member dan orang-orang koplok yang tidak mengerti. Melia ini adalah pekerjaan. Ini harus dikerjakan. Ini harus dipahami. Bedanya di Melia, di tempat lain kau bekerja habis-habisan siang dan malam, penghasilanmu terbatas. Tetapi di Melia kau bekerja habis-habisan, maka penghasilanmu akan setiap hari dibayar oleh Melia jutaan. Tidak ada limit. Tidak ada batasan. Anak muda itu yang selalu, kenapa saya terus bertahan di Melia ini? Mimpi saya berpikir, saya lebih happy menjadi member Melia. Saya bisa mengajarkan kalian, memberikan dampak secara langsung. Bagaimana anak-anak yang kurang beruntung dilahirkan. Saya pernah WA kepada kalian kan, kalau kita tidak dilahirkan oleh orang kaya, tapi dari dirimu harus lahir anak-anak kaya. Jadi kalau kita tidak beruntung dilahirkan orang kaya, tapi kita melahirkan orang-orang kaya, itu adalah tekad. Jangan jadi penonton. Lahir pas-pasan, remaja pas-pasan, tua pas-pasan, mati pas-pasan. Kau wariskan lagi kemiskinan itu ke anakmu. Apa yang kau perjuangkan dalam hidup? Itu yang tidak boleh. Nah, mari kita membahas tentang Melia Sehat Sejahtera. Coba boleh nggak dikasih dulu ke saya? Nggak bisa kebaca. Nggak bisa kebaca. Ini nggak bisa. Udah yang lama. Maka kalian
harus mengerti media. Banyak member tidak mengerti media. Dan celakanya, saat kau mendengar komentar orang sakit jiwa tentang media, kau percaya. Dan kau berhenti. Karena banyak sekali orang sakit jiwa di luar sana, Bu, yang gak ngerti apa-apa, tapi memberikan komentar. Dan kau member gak ngerti. Orang gak ngerti rumahmu, gak pernah ke rumahmu, dibilang kamarmu kotor, padahal rumahmu dia gak tahu. Rumahnya kotor tuh, kamarnya kotor tuh, jorok. Dia gak tahu rumahmu. Celakanya kau percaya. Yang lebih sakit siapa? Ya kan. Untuk sukses di media, syarat pertama kau harus ngerti media dulu. Sukses. Siapa yang ingin sukses di media? Pasti, saya bilang ingin sukses. Saya selalu mengatakan, yang keluar dari mulutmu itu adalah doa. Tapi jangan cuma di mulut, itu harus sampai ke hati dan tindakan. Nah, jika ingin sukses di media, hal pertama adalah paham. Jadi kau ngerti apa itu media. Jadi kalau kau tidak mengerti media, ya kau nggak bakalan bisa sukses. Jadi kau paham media. Nah, dengan kau paham media, maka kau yakin media. Nah, inilah bedanya kita dengan bisnis-bisnis lain. Karena saya ngajarkan kepada kalian paham dulu. Saya tidak mau mengiming-imingi kalian, udah jadi member kau akan sukses. Banyak beban. Kenapa? Karena dia tidak paham. Jadi saat saya dulu orang miskin, Bu, masuk media, sebelum saya jadi member, saya paham dulu. Padahal nggak ada mengajarkan. Tapi karena saya petarung, saya rindu dengan kesuksesan, saya siap bekerja keras. Bagi saya kerja keras itu nggak ada masalah. Karena sejak saya lahir udah bekerja keras. Saya ingin sukses, saya ingin punya duit, saya mau anak saya jangan lagi hidup seperti saya. Tapi pekerjaan apa? Saya nggak ketemu. Sampai ketemu media. Maka jika Anda ingin sukses di media, paham dulu. Baru kemudian dengan kau paham, maka yakin. Maka dengan kau yakin, kau akan bertindak. Kenapa kau tidak bertindak? Sementara kau pegang permata, kau pegang berlian. Media ini berlian loh. 23 orang nanti berangkat ke Eropa jalan-jalan. Nggak pernah mimpi. Jangan-jangan ada yang dari 23 orang itu punya visa luar negeri aja nggak punya. Mungkin baru itu dia pegang paspor langsung keliling Eropa. Bayangkan nggak? Hanya karena media. Apa kau nggak punya keinginan itu? Itu loh. Maka jika paham, kau ngerti apa yang media, kemudian kau yakin media, lalu kau bertindak, maka hasilnya ini kau akan sukses. Ini rumusnya. Nah, maka ini dulu kau pelajari, sehingga kau tidak terkatung-katung, tidak tersesat. Sekarang kalian ini, yang nonton ini juga di luar kota, banyak kalian tersesat. Ada orang bicara tentang media, kau percaya, kau berhenti. Padahal itu nggak ngerti media.
Harusnya kalau kau mengerti media, kau akan jawab, bukan share-share diskusi ke orang. Kau akan jawab, habis itu kau blokir, laporkan ke admin medsosnya. Karena dia membahas rumahmu yang tidak dia mengerti, ngerti gak? Harusnya kemarahan yang ada di dadamu. Itu loh. Nah, agar kau bisa yakin, mampu menjawab, maka kau harus paham dulu. Nah, sekarang kita bahas. Short trading ini saya akan membahas. Siapa yang belum menjadi member sini, nggak apa-apa. Aku nggak ngerampok duitmu, nggak apa-apa. Beruntung kau langsung aku ajarkan loh. Nggak apa-apa, tunjuk tangan aja. Jadi saya tidak iming-iming ke kau. Ingat, duitku lebih banyak dari kau. Saya tidak ingin ngerampok kau. Kalau kau nggak yakin, jangan gabung. Tapi kalau kau yakin bahwa ini adalah pertemuan hari ini bisa merubah hidupmu, lakukan segalanya untuk kau bisa menjadi orang sukses. Beda, saya tidak akan memberikan iming-iming kepada kalian. Janji-janji muluk. Yang saya janjikan kepada kalian, kerjakan dengan sepenuh hatimu dan setiap hari. Maka langit adalah batas kesuksesan. Nah, apa itu melia? Pertanyaan besarnya, apa itu melia? Banyak sekali orang yang tidak paham. Apakah melia money game? Apakah melia skema cepat kaya? Apakah melia bisnis haram? Ini sering kau dengar. Ini yang membuat kau kehilangan asa. Ini yang membuat kau berhenti. Sehingga kau tersesat. Karena kau tidak mengerti melia. Mari kita bahas satu-satu. Apakah melia money game? Apakah melia skema cepat kaya? Apakah melia bisnis haram? Saya akan memberikan penjelasan ke Anda dengan logika sederhana. Dan ini harus Anda mengerti sehingga Anda tidak tersesat lagi. Anda tahu bahwa bisnismu lebih halal daripada bisnis apapun. Maka Anda tahu bahwa melia lebih halal dari bisnis apapun. Dan Anda mampu menjelaskan kepada orang lain. Tetapi sebelum Anda menjelaskan kepada orang lain, kau harus percaya dulu, Bu. Yakin dulu. Ya gimana? Bisa menjelaskan ke orang lain kamu gak yakin? Kamu nggak paham. Nah, maka kita bahas dulu. Apa itu melia? Maka kita bicara dulu agar bisa memahami melia. Konsep dasar melia sehat sejahtera. Apa konsep dasarnya melia sehat sejahtera? Konsep dasar melia sehat sejahtera adalah, nah ini kan kamu belum member. Kamu beli di mana nih? Nah, kamu beli ini, kamu kasih apa? Kamu kasih apa ke orang itu sehingga kamu dikasih ini? Kamu kasih uang kan? Baru kamu dapat barang kan? Berarti prosesnya apa? Jual, beli. Kamu sering beli nggak? Merasa ditipu nggak? Merasa rugi nggak? Nah, maka melia itu adalah konsep dasar melia itu adalah proses jual beli. Kamu beli jam tangan, kamu kasih duit, terus kamu bilang nggak penjual jam tangannya tukang tipu? Kalau kamu bilang tukang tipu berarti kamu yang sakit jiwa nggak? Sering sekali orang begitu.
Tidak paham Melia. Jadi Melia itu adalah proses jual beli. Apa itu? Beli produk, beli paket produk. Maka kalau kamu mau jadi member Melia, beli paket produk Melia. Nah, saya jelaskan dulu produk ini produk apa. Produk ini produk kesehatan dan produk kecantikan. Ini cewek-cewek ngerti produk kecantikan. Apakah semua yang kalian beli di luaran sana ada jaminan Badan POM? Kalian tahu prosesnya? Banyak. Makanya yang kurang beruntung ini, yang cewek-cewek kayak kalian pengen cantik, beli sembarangan skincare, mukamu yang cantik jadi bopeng. Karena dapat palsu, ngerti gak? Beli produk kesehatan, gak ada jaminan. Bukannya malah sakit, jadi kena cancer. Jadi bermasalah. Nah, produk Melia ini apa? Produk Melia ini alami. Jadi produk kesehatannya alami, nggak ada campuran kimia, semua dari yang natural, yang alami. Nah, produk Melia ini ada izin POM. Berarti ada jaminan pemerintah nggak? Diawasi nggak? Berarti menurut kamu ini produk abal-abal nggak? Ini bukan produk abal-abal. Kalian membeli produk eksklusif yang tidak ada di pasar. Jadi produk Melia ini nggak ada di pasar. Kau cari itu hanya ada di Melia, ngerti nggak? Alami, ada izin POM. Reaksi cepat. Diproduksi dengan GMP. Ini prosesnya kita tahu semua. Kamu ngerti gak GMP? Good Manufacturing Practice. Jadi kalau misalnya kamu lihat di TV atau di YouTube, pabriknya kamu masuk ke sana harus pakai masker apa semua, rambutmu ditutup, pakai itu semua. Menurut kamu gimana pabriknya itu? Bersih kan? Jadi bukan dibuat di rumahan. Jadi produk Melia itu diproduksi dengan GMP. Bersih. Ini adalah kualitas tertinggi. Nah, artinya ini produk berkualitas. Produk premium. Jadi kalian Anda tidak membeli produk abal-abal. Kamu tidak lagi membeli produk online yang tidak kamu tahu POM-nya, kamu nggak tahu prosesnya, tidak ada jaminan pemerintah. Produk Melia itu produk yang diawasi pemerintah dan dijamin oleh pemerintah melalui izin POM. Berarti berkualitas nggak? Nah, maka proses Melia itu kamu membeli paket produk Melia yang alami, ada izin POM, reaksi cepat, GMP. Nah, saat kamu beli produk itu, maka kamu dapat produk senilai uang. Jadi kamu harus ngerti ini, Melia ini apa? Jadi kamu mau jadi member, kamu beli produk Melia. Tapi bukan untuk kamu jual, untuk kamu pakai. Maka kamu otomatis jadi member. Tapi kamu dapat produk senilai uangmu, kamu ditipu nggak? Jadi kalau ada kamu baca nanti di medsos, Melia menipu. Yang sakit siapa? Mereka. Itu. Kamu udah ngerti? Ini yang harus kau pahami sebagai member. Jadi Anda beli paket produk, Anda dapat produk senilai uang Anda. Rugi nggak, Bu?
Gak ada rugi apa-apa. Ini harus kau pahami. Jadi member Melia itu, Anda tidak rugi apa-apa. Karena Anda membeli produk. Nah, money game nggak? Money game nggak? Berarti kalau ada orang bilang Melia money game, berarti dia yang sakit nggak? Itu loh. Nah ini harus kau tahu sebagai member. Itu harus kau pahami. Skema cepat kaya nggak? Nggak ada di sini skema cepat kaya. Anda beli produk, Anda dapat produk. Dapat berkualitas produknya. Hanya untuk Anda konsumsi. Anda pakai. Bukan untuk dijual kembali. Ngerti gak kamu? Nah, saat kamu beli paket produk Melia, kamu dapat produk senilai uang. Itu yang tadi, kamu beli jam tangan, kamu rugi gak? Ya gak rugi, kamu dapat jam tangannya. Jadi kalau kamu bilang rugi, ya kamu yang sakit. Orang kamu dapat produknya kan? Nah ini harus kalian tahu. Ini kalian jelaskan kalau ketemu orang. Tapi bagaimana kamu bisa menjelaskan ini kamu gak ngerti? Gak bisa, jadi kamu harus pahami. Jadi di sini halal gak jual beli produk? Oh mana tahu haram. Berarti bisnismu haram gak? Jadi berarti tiga ini terjawab gak? Benar gak tiga ini? Ya enggak. Ini makanya selalu saya sok training kepada kalian. Agar kau jangan tersesat. Agar kau mengerti. Oh apa itu Melia? Melia itu adalah gue perkenalkan produknya ke orang, ya dia beli, dia dapat produk. Nah setelah kamu dapat produk, kamu dapat bonus. Apa bonusmu? Kamu menjadi distributor. Kamu jadi member. Dapat produk aja kamu nggak rugi. Kamu belanja produk, dapat produk, rugi nggak? Di Melia, kamu belanja produk, dapat bisnis. Untung apa rugi? Jadi kalau orang mengatakan rugi di Melia, yang sakit siapa? Itu. Nah ini harus kau tahu, ngerti gak? Ini terutama member-member baru nih. Jadi ini harus kau tahu nih. Karena kalau kau nggak paham, kau labil. Nanti ada yang ngomong macam-macam ke kalian. Oh iya, money game ya. Padahal kau beli produk. Kau udah dapat produk. Sama seperti belanja lipstik kau di luaran sana. Tapi kau belanja lipstik, kau tidak akan menjadi distributor lipstik itu. Tapi kau di Melia belanja produk Melia, kau jadi distributor Melia. Jadi bukan bisnisnya yang kau beli. Berarti menjadi member Melia itu bukan modal. Jadi kalau kau bicara modal di Melia sekian, kau salah. Makanya sok tahu kau member. Modal itu kalau kau taruh duitmu nggak dapat apa-apa, itu namanya bisa untung, bisa. Nah di Melia bukan modal, kenapa? Orang kau belanja, dapat produk, itu modal gak? Ini namanya belanja kan? Ngerti gak? Jadi nanti siapa yang ngundang kamu ke sini? Nah, kamu udah jadi member. Nah, jadi dia nggak modal kamu. Di Melia itu gak ada modal, kamu belanja produk, ngerti gak kamu? Kecuali dia minta duitmu, kamu gak dapat apa-apa, itu namanya modal. Itu namanya investasi. Duitmu jadi hilang, ngerti gak kamu? Tapi di sini adalah kamu belanja produk Melia, ngerti gak? Kamu dapat produknya. Kamu rugi apa? Dapat bisnis lagi kamu. Tepuk tangan dulu untuk calon member dan member. Nah ini harus kamu tahu. Kamu distributor. Nah kalau kita bicara distributor, kalian ngerti gak sih distributor? Agent. Kalau kamu distributor, maka kamu harus beli banyak produk. Itu gak? Kamu harus punya toko, kamu harus punya tempat, kamu beli produknya. Kalau nggak laku,
bangkrut. Ngamuk-ngamuk kamu ke mereka? Enggak kan? It's a business, betul nggak? Itu bisnis. Jadi kalau orang berlomba-lomba jadi distributor, orang berlomba-lomba jadi agent, itu loh. Agent tahu aja berlomba-lomba orang. Kalau ada dari mana? Dari Garut yang bikin tahu, berlomba-lomba di Jakarta jadi agennya, Bu. Beli tahu ngeborong. Kalau nggak laku ngamuk sama pembuat tahunya. Enggak. Maka dia harus menjual barangnya, betul nggak? Tapi saat barang itu tidak laku, yang rugi siapa? Kamu. Nah, tetapi distributor media, kamu tidak perlu membeli stok untuk kamu jual, ngerti gak? Saat kamu jadi member Melia, maka kamu jadi distributor. Stok Melia jadi stokmu, nggak perlu kamu beli. Kamu hanya bicara ke orang, dia beli, bukan produkmu dibeli. Produk Melia dibeli, yang ngirim Melia, bukan kamu. Habis itu kamu dikasih duit besok, enak gak? Itulah konsep Melia. Jadi menjadi distributor, menjadi member. Nah, tugasmu apa? Tidak perlu kamu beli stok produk Melia banyak, Bu, untuk dijualin. Nggak perlu. Tugas kita hanya bicara. Kalau kita distributor, maka kita harus sediakan tempat, beli produk banyak, nggak laku, amsyong kita. Melia, ya udah, ketemu orang nggak mau beli, rugi nggak? Nggak ada rugi. Yang nggak ada beli, lo kan nggak beli produk Melia loh. Yang Anda beli tadi kan hanya untuk kamu, bukan untuk kamu jual, untuk kamu pakai. Jadi kalau kamu promosikan ke orang, yang kamu promosikan produk Melia. Orang itu beli, yang ngirim Melia. Kamu dapat komisi dari Melia. Coba, enak nggak? Ini harus kau pahami. Inilah yang saya katakan bisnis terbaik itu adalah Melia. Nah, dasar ini harus kau tahu sebagai seorang member. Maka ini sudah terjawab. Sekali lagi, kalau kau mendengar ada orang mengatakan, apakah Melia money game? Nah, kamu undangan nih. Tiba-tiba nanti ada media medsos, orang-orang goblok, orang-orang kopong kan. Hati-hati, Melia penipu. Nah, menurut kamu, setelah kamu dengar saya, di mana ditipu kamu? Tidak. Hah? Tidak ditipu. Karena kamu beli Melia. beli produknya. Ya. Enggak, dia benar. Kamu tahu nggak sebenarnya? Dia keseleo tapi benar. Enggak, dia keseleo tapi benar. Saat kamu membeli produk Melia, paket produk, kamu itu memiliki Melia. Kamu membeli Melianya. Karena seluruh kantor ini akan bekerja untuk kamu. Benar gak sih? Semua kantor ini bekerja sama kamu. Karyawan Melia bekerja untuk siapa? Untuk ibu. Saat nanti ada orang membeli di Bandung, kirim ke Bandung, yang kirim siapa? Ibu atau Melia? Berarti kan beli Melia ibu. Yang sediakan stok produk siapa? Melia. Apa nggak enak ini? Itu loh. Ini yang harus kau pahami. Jadi ini dulu. Sehingga kau jangan tersesat. Jadi kau tahu bisnismu halal. Bisnismu bukan money game. Bisnismu bukan skema cepat kaya. Kuncinya ini. Dan saat kamu ketemu orang, prospek ini yang kamu ceritakan dulu. Beli paket produk. Produk seperti apa? Alami, ada izin POM, reaksi cepat, GMP. Kamu tunjukkan ke orang itu bahwa produk Melia berkualitas. Nah, kemudian Anda akan mendapatkan produk senilai uangmu. Berarti ini bukan investasi. Berarti tidak ada yang dirugikan siapapun. Karena dapat produk senilai uangnya. Tapi otomatis dia jadi member Melia. Artinya member Melia, dia menjadi distributor Melia sehat sejahtera. Nah,
kalau distributor, berarti tugasmu apa? Mempromosikan, bukan salesman. Salesman itu kamu bawa media, itu kamu jadi pengusaha, jadi distributor. Jadi kamu cerita tentang produk Melia dan seluruh yang melingkupi Melia. Saat dia beli produk Melia, kamu dapat duit. Bukan produkmu yang, jadi kamu tidak menjual produkmu. Itu loh. Jadi dia tidak menjual produk dia loh. Jadi nanti kamu saat jadi member, bukan produk dia yang kamu beli. Produk Melia yang kamu beli. Tapi dia dapat hasil. Nah, orang yang bekerja dapat hasil, melanggar ajaran agama enggak? Oh enggak ya. Jadi kenapa orang bilang ini haram? Nah, ada lagi yang paling bego. Oh, ini kan riba. Coba, ribanya di mana nih? Kau beli produk, dapat produk. Ribanya di mana? Hah? Jadi kalau ada orang mengatakan riba, sakit. Itu loh. Kan sering itu saya baca, makanya gue bilang bangsa saya ini udah kebanyakan anak muda yang sakit jiwa. Riba. Orang dia beli produk, ribanya di mana? Ibu beli rumah, uang ibu nggak cukup, ibu KPR. Yang salahnya rumah, atau kalau ibu nggak mampu, salahnya rumah atau KPR-nya? Jadi proses kau dapat dari mana duitnya, itu gak ada hubungan dengan Melia, ngerti gak? Ada yang bilang, ini kan pinjol, riba. Apa urusan pinjol dengan Melia? Misalnya, kau beli jam tangan ini. Nah, kau minjam. Yang salahnya jam tangan atau apa? Toko jam tangannya atau lo? Ngerti gak? Ini kebanyakan orang sakit sekarang ini. Jadi kalau ada orang bilang, ini kan pinjol. Jadi prosesnya gak ada urusan dengan Melia. Pertanyaannya, saat lo beli produk Melia, entah dari manapun duitmu, kenapa kau masalahkan? Sementara kau sering ngutang. Kau sering ngutang, kau gak masalahkan. Nah ini, kau dengarin, mudah-mudahan kau nonton nih. Benar gak sih? Pernah gak kalian nonton begitu? Ini riba. Pinjol. Padahal dia urusan lain pinjol gak ada masalah. Kenapa di Melia gak ada urusan Melia? Urusan Melia lo punya duit beli paketnya. Dari mana duitmu gak ada urusan. Gak ada urusan dengan Melia, betul gak? Kayak kamu tadi beli jam tangan itu. Emang ditanya toko jam tangan, duitmu dari mana? Kau ketok kepalanya gak? Makanya jangan lucu ya. Terlalu banyak orang lucu-lucu. Ya, saya dengar itu. Jadi kalau kau berpikir, iya ya, jangan-jangan riba ini kan kau yang sakit. Kau dengarin orang, ngerti gak? Padahal utangnya dia sering minjam orang untuk urusan-urusan lain. Tapi saat Melia, ini haram. Kayak lo aja yang paling benar. Iya kan? Tepuk tangan dulu kita. Padahal kelakuan lo, dosa lo lebih banyak, kan gitu. Hidup lo aja yang bener. Padahal lo banyak ngutang kan gitu. Orang udah terbiasa itu. Orang beli rumah KPR. Haram. Haram. Jadi berarti yang beli KPR semua haram semua itu. Mana sekarang ini ada orang lagi cash rumah, kendaraan, kredit semua nggak? Jadi haram. Nggak ada urusan sama pemilik barang, ngerti nggak? Itu urusanmu ke sana. Jangan salahkan toko barangnya. Lo nyalain Melia mah sakit lo. Melia yang salah. Lo main judi online, nggak salah lo sampai pinjol. Kayak hidup lo aja yang bener ya. Nah, maka ini harus kau tahu.
beli paket produk, dapat produk berkualitas senilai uangmu. Berarti bukan money game, bukan investasi, karena sama seperti kau membeli produk. Tetapi kalau kau beli jam tangan ini di toko mana, kau bisa jualin nggak jam dia? Ya nggak bisa. Tapi di Melia saat kau beli nanti paket produk Melia, produk Melia ini semua bisa kau promosikan. Setiap ada yang membeli, kau dapat duit. Besoknya langsung kau dibayar. Luar biasa nggak? Itu konsepnya. Jadi dia tidak ngiming-ngimingin kamu. Dia ngajak kamu sukses, nanti kamu kerja sama dia. Paham? Simpel gak? Nah, ada yang bilang, ini kan cari-cari orang, kepala lo cari-cari orang. Apapun pekerjaanmu ketemu orang gak? Cerita ke orang gak? Lo gratisan aja lagi makan enak, lo promosi melalui TikTok. Hey guys, enak lo. Kan gitu kan? Lo dapat apa dari restorannya? Tapi di Melia, hey guys, produk Melia bagus loh, dia beli. Ya lo dapat duit dari Melia, mana lebih enak? Itu loh. Jadi konsep Melia itu adalah distributor. Nah, apa sih konsep distributor ini? Tugasmu bukan sales. Jual pieces-pieces, jadi salesman kau. Lipstick, beli dong lipstiknya, beli dong. Kayak begitu. Cerita kamu tentang konsep kita ini, konsep dasar ini. Cerita tentang Melia. Nah, di Melia ini, kenapa Melia luar biasa? Ada 6 kekuatan. Nah, kamu harus ngerti 6 kekuatan ini. Biar kamu tahu apa yang membackup kamu. Nah, untuk menjalankan, karena ini bisnis. Distributor itu adalah bisnis. Agar bisnismu berjalan dengan lancar, tentu kau harus di backup. Distributor bisnis gak? Saat kamu jadi member, maka kamu memiliki bisnis distributor. Nah, agar bisnismu jalan, nah tentu kamu harus di backup. Itu yang disebut dengan 6 pilar. Melia sehat sejahtera. Nah, ini harus kau tahu. Apa itu 6 pilar? Pertama, perusahaan. Usiamu berapa? 18 tahun. Kamu belum lahir, Melia udah ada. Menurut kamu, perusahaan coba-coba gak? Perusahaan benar gak? Bertahan lebih tua dari kamu? Kuat gak? Itu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan di Melia nggak benar, pas nanti kamu baca, menurut kamu itu orang sakit atau apa? Kecuali Melia baru berdiri bulan kemarin. Saya aja udah 20 tahun anggota DPR loh, setelah jadi member Melia loh. Kantornya sebesar ini, bukan ruko. Kalau ruko kan bisa langsung cabut kan? Hilang. Melia kantor sebesar ini. Perusahaannya jelas, ada izin perusahaan. Nah, menurut kamu perusahaan kecil nggak? Kantornya besar. Nah, terus kalau kamu tanyakan lagi perusahaannya, yang sakit siapa? Ente yang sakit. Nah, artinya kamu harus tahu kamu itu di backup perusahaan yang berpengalaman. Lebih 22 tahun. Artinya kamu tahu perusahaanmu bukan perusahaan abal-abal yang kemarin sore. Perusahaan yang coba-coba. Seperti banyak perusahaan lain yang ikut-ikutan. Melia udah lebih daripada 20 tahun. Berarti bagi kamu 22 tahun, perusahaan besar bertahan 22 tahun, perusahaan besar atau perusahaan kecil? Berarti perlu nggak kamu pertanyakan? Gak perlu lagi. Kantornya kamu dibawa ke sini. Jelas nggak? Tok di dalam anggota DPR, kamu percaya nggak saya anggota DPR? Ya udah. Ya udah pasti percaya kamu, gaya saya ganteng. Banyak orang bicara-bicara sukses. Kamu nggak tahu dia siapa kalau dia kabur. Kalau saya bisa hilang lagi. Udah nggak bisa.
Saya lari kemana juga udah tahu semua negeri ini. Berarti saat saya bicara, menurut kamu ada kebohongan nggak? Bahaya nggak? Kalau saya asal ngomong, yang nggak benar bahaya nggak untuk saya? Itu loh. Perusahaannya besar, izin lengkap, 22 tahun, top leadernya anggota dewan, bayar pajak. Kita bayar pajak loh. Jadi kalau kamu jadi member, kamu bayar pajak loh. Jadi kamu ikut membantu bangsa ini membangun loh. Enggak semua perusahaan enggak begitu. Nah, pikiran kamu tentang perusahaan ini apa? Keren enggak? Masih perlu kamu tanya enggak? Jelas enggak ini perusahaannya? Hah? Itu loh. Jadi saat kamu ketemu orang, tes. Jadi saat kalian ketemu orang ini yang kalian ceritakan, mulai konsep dasar. Jadi kamu jelaskan dengan terbuka dari awal. Maka kamu jelaskan tentang 6 pilar. Nah, itu tadi saya cerita ke dia. Kenapa? Biar dia jangan bertanya lagi, jelas gak ini perusahaannya? Jadi sebelum dia bertanya, saya jelaskan dulu. Melia 22 tahun, izinnya lengkap, nggak ada masalah, bayar pajak, kantornya jelas, top leadernya anggota DPR. Lo tanya apa lagi perusahaan, biar gue jawab lo. Jadi saat kamu prospek ketemu orang, sebelum dia bertanya, kamu udah ngejawab, ngerti gak? Itulah ngerti, itulah pentingnya kamu pahami 6 pilar itu. Ini cuma 6 pilar aja lo nggak mau belajar. Tapi pengen dapat duit setiap hari. Waduh. Celaka 12 kau. Nah, ini boleh dihapus dulu nih. Ini nih. Ini udah selesai, terjawab ya. Berarti Melia bukan money game. Karena beli produk dapat. Kamu cek-cek itu. Beli produk dapat produk. Bukan investasi, bukan money game. Ini adalah bisnis jual beli dan halal. Gitu loh. Anda dapat produk, Anda dapat bisnis. Malah untung. Coba cek. Tes. Ya, udah itu aja. Nah tadi 6 pilar. Pilar pertama, perusahaan. Jadi kamu jelaskan perusahaanmu seperti apa. Untuk meyakinkan orang bahwa perusahaanmu bukan abal. Bukan abal-abal. Nah setelah itu, kamu cerita tentang produk. Kamu jelaskan produkmu adalah produk kesehatan. Dan produk kecantikan. Maka kamu harus jelaskan tentang produk ini, yaitu ini. Alami, ada izin POM, reaksi cepat, GMP. Sehingga jangan dia berpikir produk itu adalah produk abal-abal. Itulah. Maka kamu cerita sedikit tentang propolis sama skincare-nya. Tapi ini harus kamu jelaskan dulu ini. Nah, dari sini produk Melia, produk murahan nggak? Saya jelaskan tadi. Dia alami, ada izin POM, diawasin pemerintah, dijamin pemerintah, GMP, proses produksinya kamu kalau datang ke pabriknya harus pakai APD kamu semua, masker. Nah, menurut kamu produk begitu diproduksi berkualitas atau nggak berkualitas? Itu loh. Jadi ini harus kamu jelaskan, ngerti nggak? Ini pentingnya kamu paham 6 pilar. Nah, kemudian yang ketiga apa kamu jelaskan?
Pengiriman langsung atau website. Jadi kamu cerita nih tentang produk, ada orang jadi member. Gak perlu kamu urus-urus produknya. Ya kalau kamu di Jakarta ini, nanti kamu jadi member melalui dia, kamu tinggal ambil aja. Di bawah sana. Tek. Dia bukan dia nyusun-nyusun, udah disiapkan Melia itu. Enak gak? Bisnis kayak begitu. Nah, kalau temanmu di luar kota, nggak perlu kamu ambil produknya, kamu kirim, kamu packing sendiri. Melia yang kirim langsung ke rumahnya. Enak gak? Itu loh. Berarti produk itu aman gak? Keasliannya aman, tidak disabotase, tidak dikurangi karena langsung dari perusahaan. Nah, ini kamu harus jelaskan, ngerti gak? Nggak ribet. Nah, jadi setelah kamu jelaskan tadi proses ini, maka kamu harus cerita tentang 6. Nah, terus kemudian website. Di Melia ini semua online. Jadi kamu nanti beli paket produk, kamu nggak perlu isi data. Mana handphonemu? Nah, ini dia punya website sendiri. Semua punya website, saya punya website, dia punya website. Semua punya website. Jadi nanti dia buka websitenya, dia isi data kamu di situ, tuk diisi semua. Terus kamu beli paket produk apa, dia isi, tak, send, tuk. 1 detik kemudian masuk ke emailmu. Selamat, Anda telah menjadi member Melia Sehat Sejahtera. Keren gak? Langsung kamu punya website. Jadi selamat, kamu telah menjadi member Melia Sehat Sejahtera. Langsung nanti kamu punya website, diberikan paspor, ada ID-mu. Kamu bisa langsung buka website. Gimana? Perusahaan kayak begitu, perusahaan abal-abal gak? Detik loh. Jadi kamu langsung bisa ambil produk. Kamu misalnya nggak sempat ke kantor pusat ini, udah kirim ke rumah, nanti tinggal waktu dia ngisi data, kirim ke alamat kamu. Atau mau diambil langsung. Tapi dia gak ada urusan lagi. Urusan dia tinggal besok dapat komisi. Itu urusan dia. Hanya satu itu aja. Jadi tugas dia bicara sama kamu, habis itu masuk ke website dia, klotok, tang, udah resmi kamu jadi member. Jadi nggak perlu tunggu dulu ya, ini udah malam, besok aja ya, nggak ada itu. Jadi bisnis di Melia itu sudah keren, lebih keren dari yang kamu bayangkan. Nah, berarti perusahaan ini abal-abal nggak? Maka bisnis kamu ada di tangan kamu. Ketemu orang, kamu cerita, dia beli produk, pakai produk, kamu langsung isi. Yang penting ada websitemu, ada internetmu. Nah, maka kalau kamu punya bonus, jangan lagi pakai 5 MB kamu. Kan udah bisa isi pulsa kan? Nah, ketemu orang di kereta api, tak, puk. Nah, udah member dia. Percaya nggak dia? Yakin nggak dia? Karena langsung member, langsung masuk ke emailnya. Selamat, Anda telah menjadi member. Detik loh. Kamu langsung punya password. Jadi kamu langsung punya website sendiri. Nggak bergantung dia lagi. Kamu langsung bisa melakukan bisnismu. Enak nggak? Nah, keren atau abal-abal? Jadi kalau ada yang mengatakan Melia nggak jelas, siapa yang nggak jelas? Nah itu kamu udah tahu ya. Nah, kau sebagai member harus tahu ini. Ingat, tidak banyak bisnis kantormu ada di HP-mu. Kamu harus ngisi-ngisi formulir dulu. Tunggu dulu. Di Melia 24 jam kamu bisa kerja. Libur aja bisa kerja. Nggak ada tunggu apa-apa. Karena kantormu ada di HP-mu. Semua diproses online. Nah, itulah kamu cerita website. Jadi seluruh proses bisnis ada di
websitemu. Nanti kalau kamu jadi member, produkmu langsung tercantum di situ. Jadi kamu nanti ngambil produk, nggak butuh dia lagi. Dia nggak bisa ngambil produkmu loh. Nah nanti kamu langsung masuk websitemu, ada kode di situ. Nah, kamu nggak usah bilang, aku sudah member, nomor ID ku sekian, nggak perlu. Kamu tunjukkan saja ID-nya begini. Apa aja kode itu. Langsung nanti orang kantor ngasih produknya ke kamu. Keren nggak? Dia bisa curi nggak? Karena kode itu nggak ada di dia, ada di kamu. Keren nggak bisnis ini? Nah yaudah, mudah-mudahan kamu nanti jadi member. Itu loh. Nah yang kelima, kamu akan dapat bisnis atau marketing plan. Jadi konsep bisnisnya, ini saya pending dulu. Nanti saya akan cerita khusus ini. Marketing plan, biar kamu ngerti bisnisnya. Ini yang saya katakan, kau harus kerjain. Nggak ada kau tidur-tidur pengen sukses, itu kau sakit jiwa. Pengen dapat tomat bu, punya lahan, pengen dapat tomat, tapi nggak nanam tomat. Aduh, banyak member media kayak begitu, susah media. Orang 6 pilar aja kau nggak ngerti, ngomong ke orang nggak pernah ngomong, belajar ngomong nggak pernah, tapi pengen dapat duit harian. Gue yang stres ngeliat kau. Kok banyak member media orang sakit ini? Katakan. Di media itu ya harus ngerti. Kau mahasiswa harus ke kampus. Belajar. Kau kerja harus ke kantor. Kau member media, kau harus promosikan, harus bicara ke orang. Ngerti gak? Itu loh. Tapi kalau kau kerja di kantor, ada batasan gajimu. Di media nggak ada. Setiap bicara, kau dibayar. Ngerti gak? Enak gak? Itu makanya puluhan juta dapat saya setiap hari. Nah, nanti saya cerita itu bisnisnya, marketing plan-nya. Nah yang keenam, kalau kau punya bisnis nggak akan ada yang ngajarin kau. Kau harus belajar sendiri, kau harus bergerak sendiri. Bayangkan kau belum menjadi member, anggota DPR ngajarin kau. Nah kalau kau sudah jadi member nanti, pasti dia kan ngajarin kau. Upline-nya di atasnya nanti akan ngajarin kau. Itu ada kita support system. Jadi orang yang tidak ngerti, diajarin cara bicaranya gimana. Ada training sendiri, ngerti gak? Ada OPP. Jadi kamu belum bisa bicara, kau bawa undangan aja. Tugas top leadermu nanti yang bicara, ngerti gak kamu? Enak gak? Itu loh. Kamu masih belajar bicara, nanti kamu ditemani sama dia, ditemani sama plan. Duitnya ke kamu. Kalau kamu punya bisnis apa-apa, emang mau orang itu ngajarin kamu? Nggak mau. Tapi di media, dia harus ngajarin kamu. Karena kalau kamu sukses, maka dia juga pasti akan sukses. Itu konsep di media. Konsep membantu support system. Nah ini harus kamu tahu, ini kamu ceritakan. Nah maka kamu ceritalah tentang bisnisnya ini. Nah bagaimana konsep dasar bisnis media? Hapus dulu kanan itu. Apa saja yang kamu dapat di media? Kalau kamu jalankan bisnisnya. Tadi yang pertama konsepnya apa? Kamu beli produk. Kamu dapat produk. Kamu dapat website. Kamu jadi member, kamu memiliki bisnis. Nah bagaimana konsep bisnisnya? Ini yang saya cerita. Nah konsep bisnis media sejahtera atau kita sebut dengan marketing plan. Jadi di sini Anda harus tahu ini, dan ini yang kau jelaskan kepada calon member atau prospekanmu. Ini semua. Tapi kamu mulai tadi dari konsep, kamu udah jadi member belum? Belum. Nah, kamu ngerti nggak yang saya jelaskan? Nah, kalau kamu nanti tiba-tiba ngelihat di medsos media tukang tipu, benar nggak? Kalau ada nanti tiba-tiba kamu dengar
Yang undang kamu siapa? Ah, Melia tukang tipu katanya. Kamu dengar sekarang tukang tipu nggak? Berarti yang tukang tipu dia nggak? Hanya cari sensasi. Nah, ya udah kamu tahu sekarang, Melia adalah kamu beli produk Melia. Kamu dapat produk, investasi nggak? Nggak. Kamu berinvestasi nggak atau beli produk? Berarti kan nggak investasi kan? Itu loh. Tapi kamu dapat bisnis lagi. Tadi sama saya cerita ke dia. Nah nanti kamu beli produk, pakai produk, kamu jadi member. Ah, tunggu 1 tahun? Enggak. Tunggu 1 minggu? Enggak. 1 detik. Kamu resmi jadi member. Kamu langsung punya website. Keren nggak? Itu loh. Nah, bagaimana konsep bisnisnya? Nah di sini kamu akan dapat jenis-jenis komisinya dulu. Ada yang disebut dengan komisi-komisi yang kamu terima. Melia sehat sejahtera. Nah kamu sebagai member harus tahu ini. Inilah yang kamu ceritain, udah member belum? Inilah yang kamu ceritain ke orang, mulai dari konsep dasar tadi. Nah kamu harus belajar terus berlatih bicara, ngerti gak? Itu loh. Nah yang pertama, komisi sponsor. Jadi komisi sponsor ini adalah komisi bicara. Jadi komisi bicara itu adalah, tadi kan kamu diajak nih. Nah, diajak sama dia kan? Nah, kan dia bicara. Kamu nanti beli pakai produk. Maka dia nanti akan dapat duit. Jadi kamu lakukan hal yang sama. Kamu juga nanti akan dapat duit. Nah, komisi sponsor ini adalah komisi yang dibayarkan oleh perusahaan. Karena berhasil mempromosikan produk. Oh, ada yang ngomong yang sakit jiwa. Kalau nggak berhasil mempromosikan produk, dapat apa? Lo jualan, nggak ada laku, lo dapat apa? Hah? Ya dapat rugi, ngerti gak? Ya harus berhasil dong. Kau ke kampus, ujian 0. Dapat apa kau? DO. Karena terlalu banyak anak-anak yang rusak sekarang ini. Kan nanya itu. Jadi kalau nggak berhasil gue dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa. Orang jualan nggak berhasil dapat apa? Dapat rugi. Tapi Melia rugi apa? Kamu nanti tidak jadi member, dia rugi nggak? Tapi kalau produk dia jual, yang nggak laku, ada waktunya nggak laku, modal dia udah tertanam, rugi, betul nggak? Tapi di Melia rugi apa dia? Nggak ada. Berarti di Melia itu nggak ada rugi. Jadi kenapa kau takut prospek? Tugasmu hanya bicara, cara meyakinkan, mempromosikan. Caramu mempromosikan apa? Cerita konsep dasar. Cerita 6 pilar, ngerti gak? Kalian udah berapa member belum? Yang belum member siapa di situ? Jangan takut, udah berapa member? Nah, maka agar kau dapat ini, agar kamu bisa meyakinkan orang, mempromosikan, maka kamu mulai dari apa? Konsep dasar. Jadi orang jual. Itu loh. Kamu lihat nggak orang-orang jualan yang online itu? Hey guys, ini gua beli dari Thailand apa semua, padahal dari Mangga 2. Dari Tanah Abang. Banyak pasar Senen gitu nggak? Bohong. Nah, kalau nggak laku, padahal online terus. Kenapa ya cewek-cewek sekarang suka online padahal nggak dapat apa-apa, kecil dapatnya? Kenapa kerjaan Melia kalian nggak mau?
Kenapa? Apa yang kalian takutkan? Kau bukan tukang tipu. Just talk. Kenapa orang jualan lipstik apa semua? Sampai online, habis pulsanya. Kalau nggak laku gimana? Pulsa habis, barang nggak laku, tumbang. Melia, kamu bicara ditolak orang emang kenapa? Mati kamu? Nah terus kalau nggak mati kenapa kau takut? Nggak ada ruginya. Yang ada potensi untungnya nggak ada. Intinya, lihat online itu sampai selebritis jualan parfum apa semua. Kasihan juga cakap-cakap online. Hai guys, gitu ya. Kenapa dia bangga ya begitu ya? Tapi kau member media, kau bicara konsep, kau malu. Berarti sakit kalian. Itu yang saya bilang. Maka paham kau media, ngerti kau. Jadi kau paham, yakin. Gitu loh. Kau harus bangga menjadi member media. Kenapa kau bangga menjadi member media? Karena kau pengusaha, ngerti gak? Kau bukan sales. Kau ketemu orang, ayo beli listrik dong, listrik dong. Gak begitu di media. Kau bicara konsep. Kau bicara tentang perubahan hidup. Jadi kau bukan jualan produk. Kau jualan tentang hidup, perubahan hidup, potensi penghasilan. Ngerti gak? Itu kamu gak sales. Itu makanya kalau kau tidak bangga menjadi member media, gak bakalan kau bisa sukses. Ngerti? Nah, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Maka modal pertama menjadi member itu bangga. Tugasmu apa? Cerita tentang Melia ini ke orang. Nah, dia beli produk. Bukan produkmu yang dibeli, produk Melia. Kau lakukan seperti isi data dia. Lutung, langsung member dia. Gak pakai website dia, kau punya website sendiri. Ngerti gak kamu? Keren gak? Nah, bukan produkmu loh yang kamu jual. Produkmu pakai aja. Berarti kamu sales gak di Melia? Salesman gak kamu? Kamu bicara tentang hidup dan potensi penghasilan, ngerti gak? Orang sehat, orang cantik dan penghasilan. Nah, maka ini komisi sponsor. Jadi setiap kamu bicara ke orang, dia membeli paket produk, maka kamu akan memperoleh 17,5% dari omset. Broker aja nggak dapat kau itu. Broker-broker tanah yang sales-sales rumah loh. Setengah mampus ngejarin sales asuransi, sales rumah. Paling dapat 1,5%. Kamu dapat 17,5%. Yang kamu jual bukan produkmu, yang nyiapin produk bukan kamu, tugas semuanya bicara, dia beli produk, besok Melia bayar kau 17,5%. Kecil atau gede? Tertarik gak? Itu loh. Jadi kau beli produk jadi punya bisnis. Daripada gak punya apa-apa kau. Gak punya harapan. Nah sekarang kalau kau jadi member media, kau jadi punya pekerjaan. Ngerti gak? Enak gak? Gak perlu kau diperintah-perintah. Kau jadi bos. Tugasmu ketemu orang cerita. Ya namanya cerita orang bisa saja mau, bisa saja tidak. Semakin pintar kau bicara, semakin pintar mau yakinkan, semakin sulit ditolak orang gak? Maka yang perlu kamu pelajari apa? Bicara. Nah, komunikasi jago kamu. Itu 17,5%. Berarti bayangkan kalau dia beli 10 juta, yang kau jual bukan produkmu. Kalau asuransi udah tinggi dapatnya 1,5%. Jual rumah itu yang ditempel-tempel loh, hubungin ini gitu loh. Kamu tahu nggak dapatnya? Nggak nyampe 2%. Ada yang mau beli dikejar-kejar kemana-mana. Apalagi broker-broker saham apa semua kan banyak gitu yang hubungin kalian. Kecil dapatnya. Kamu nggak. 17,5%. Ini yang kamu bayangkan. Jadi kalau omsetmu 10 juta, kamu nggak perlu tunggu 1 bulan kau dibayar. Maka Melia besok akan membayar kau
1.750.000 rupiah. Nggak perlu kau tunggu, nggak perlu kau minta-minta. Jam 8 pagi udah bisa masuk ke rekeningmu. Padahal kamu ketemu jam 11 malam nih sama orang nih. Nah, kamu yakin kan, oke dia beli produk 10 juta, bukan produkmu. Nah, tinggal kamu bilang, ya udah, nanti ambil dari kantor pusat, gua temanin deh loh. Nah, kamu dapat 1.750.000. Perlu nggak pulsamu 5 MB lagi? Nggak perlu lagi kacanya ini pecah-pecah. Benar nggak? Jadi kalian bayangkan ini. Jadi kenapa kalian tidak kejar ini? Makanya kalau member Melia nggak punya duit, kasihan nggak? Kalau orang kantoran nggak punya duit, dia gajian sekali sebulan. Kali kalau Melia setiap bicara besok dapat duit. Jadi kalau kau nggak punya duit, kasihan deh loh. Ya berapapun kebutuhanmu. Kau butuh 2 juta beli sesuatu barang. Ya temuin aja orang. Bicara aja, besok kau udah langsung dapat kok. Enak kan? 17,5%. Nah, kecil atau besar? Kamu pernah tahu nggak sales-sales rumah apa semua? Sales mobil yang pegang-pegang brosur apa semua? Nggak dapat 1%. Ngerti nggak kamu? Padahal ngejarnya kemana-mana, betul nggak? Kenapa orang bangga melakukan itu ya? Tapi saat jadi member Melia kau malu ya? Padahal kemaluanmu nggak besar juga. Itu loh. Apa sih? Kita ini lagi berjuang untuk hidup. Nah ini besar sekali. Yang dilihat ini Bu. Ini gede. Jadi untuk ngejar ini kenapa kau malu? Jadi jika kau ingin dapat duit setiap hari, maka prospeklah setiap hari, ketemulah dengan orang setiap hari. Itu yang saya bilang, ketuklah pintu rezekimu, leader. Jika orang tidak berjuang, dari mana Tuhan yang Maha Kuasa membuka pintu rezekimu? Itu loh. Maka kita harus berjuang. Berjuang meyakinkan orang. Ngerti gak? Dapat 17,5%. Nah, kalau dikatakan tidak, mati gak kamu? Enggak, kata orang itu gimana? Mati. Nah terus kenapa kamu takut? Bayangkan aja, gue harus dapat nih. Kamu bungkus dengan doamu. Saya butuh duit besok untuk bayar ini. Doa, kamu bicara ke orang. Ya kalau tekadmu bungkus dengan doamu, gak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa gak membantu kamu deh. Tapi kamu harus belajar, ngerti gak? Jangan lagi ngak-ngok. Belajar. Semakin sering kamu berbicara ke orang, semakin terlatih. Tadi mulai dari apa? Konsep dasar baru 6 pilar. Nah, maka kamu cerita marketing plan-nya ini spesial. Nah, yang kedua, komisi leadership ini yang paling gede. Tujuan kita di media ini yang paling gede, komisi leadership ini. Tidak ada konsep bisnis seperti ini. Nih saya jelaskan ke kamu apa komisi leadership ini. Nanti kamu jadi member, ya. Terus kamu nanti cerita ke orang, pasti akan dibantuin dia malapnya karena kamu masih belajar. Nah, dia beli produk melalui kamu. Produk siapa yang dibeli? Produk kamu atau produk Melia? Yang siapin produk kamu atau Melia? Enak nggak? Kamu tinggal dapat duitnya 17,5%. Nah, maka orang itu jadi timmu. Nanti dia melakukan hal yang sama, omset dia jadi omsetmu. Gila nggak? Jadi, kamu yakinkan orang, dia beli produk dari kamu, dia jadi member, maka omset dia jadi omsetmu. Maka kamu harus ngajarin dia nggak? Semakin besar omset dia, semakin besar omsetmu nggak? Kamu dengan senang hati ngajarin dia nggak? Nah, itulah nanti dia akan senang hati mengajari kamu. Ngerti gak kamu? Nah, kerjasama yang baik nggak?
Saling membantu nggak? Sesuai ajaran agama nggak? Itu loh, tepuk tangan dulu kita. Inilah yang disebut dengan kerjasama. Kalau bisnis lain ya nggak akan diajarin kamu, ngerti nggak? Kalau di media pasti dia nanti ngajarin kamu mati-matian. Kenapa? Karena omset kamu nanti akan jadi omset dia. Kamu rugi apa? Nggak ada rugi kamu kan? Kamu dapat hak juga kan? Kamu dapat ini. Nah, tapi omset kamu jadi omset dia. Nah, kamu nanti melakukan seperti itu. Omset teman kamu itu jadi omset kamu. Enak nggak? Berarti akan ini yang besar. Maka kamu akan dapat 6,25%. Jadi setiap, kan kamu tadi bicara ini, nanti dari omset kamu dia dapat 6,25%. Nah, kamu nanti yakinkan orang beli melalui kamu lagi, dia dapat lagi 6,25%. Kamu 6,25%. Semua begitu. Inilah terus nanti berlipat-lipat. Inilah jutaan setiap hari. Karena kalau ini sudah besar, ini akan berdiri. Inilah duit saya bisa menjadi anggota DPR. Inilah duit saya bisa keliling dunia. Inilah duit saya. Ini adalah starting awal. Padahal ini udah gede banget. Tetapi target kita ini 6,25%. Nah ini nanti tanya yang mengundang kalian. Ini harus kalian pelajari cara menjelaskannya. Minimal 3.900.000 sampai 5.400.000 per unit bisnis. Kalau kamu serius mengerjakan, bayangkan punya penghasilan 5.400.000 setiap hari. Layak nggak kamu kerjakan? Layak nggak kamu belajar? Sekarang UMR berapa? Berangkat pagi, pulang malam. Di Melia berikanlah waktumu 2 tahun, 3 tahun belajar, prospek terus, bina jaringan, ajarkan jaringanmu, kerjasama, bawa ke pertemuan belajar. Kamu akan dapat ini. Ini yang tidak kamu mengerti. Kenapa kamu angin-anginan, timbul tenggelam? Karena kamu nggak ngerti ini. Padahal hidup udah susah, ada bisnis luar biasa, udah jadi member kamu. Timbul tenggelam kamu. Kasihan kamu. Kamu udah punya bisnis luar biasa. Tugasmu hanya bicara. Komisi yang ketiga yang namanya unilevel. Nah, nanti setiap kamu dapat bisnis, setiap kamu dapat komisi, maka kamu nanti akan dapat produk setiap bulan. Kalau dapat komisi ya, kalau nggak dapat komisi kamu nggak dapat. Kamu dapat produk. Jadi sekali kamu dapat komisi setiap hari, setiap bulan nanti kamu dapat produk lagi. Tidak perlu bayar, kamu dapat komisi lagi dari produk itu. Coba. Itu yang disebut dengan komisi unilevel. Kemudian ada komisi retail. Orang nggak mau beli paket produk. Saya mau picisan, 1 pieces saja deh. Kamu bisa. Dapat 25% kamu, lebih gede lagi. Tapi dia tidak masuk ke sistem komisi leadership kalau picisan. Ngerti gak? Itu yang disebut dengan retail. Jadi kalau kamu ngejual retail, maka kamu dapat 25%. Tapi putus. Jadi kalau beli paket itu nggak putus. Kamu membuat member baru. Tapi kalau retail kamu tidak membuat member, putus hubungan. Tapi dapat 25%. Gede nggak? Itu loh. Nah, inilah sistem komisinya. Nah, tapi lihat ini. Ini awalnya. Kerjaan apa kamu deh? Produk, kamu bicara konsep hidup, kamu tinggal belajar bicara. Setiap berhasil dibayar kamu 17,5%. Coba, biar aku ikut kamu deh.
Bisnis apa coba? Teknologinya udah tinggi, IT-nya udah tinggi, perusahaannya besar, berpengalaman. Kantormu di sini. Menurut kamu pantas nggak ini kamu kerjakan? Itu loh. Udah ngerti? Siap? Nah ini yang harus kalian pelajari. Maka kamu harus percaya. Bisnismu ini, bisnis luar biasa. Jangan tiba-tiba karena kamu nggak ngerti apa-apa, kamu baca medsos, orang yang bicara medsos itu gak ngerti apa-apa tentang media. Harusnya kamu bilang, kebanyakan sakit jiwa ini. Jangan-jangan waktu lahir ini kebalik-balik otaknya. Di komentar yang tidak ngerti-ngerti gak? Nah kamu ini dibawa ke sini. Menurut kamu ada tipu-tipuan gak di sini? Itu. Karena konsepnya kamu nanti belanja produk. Bukan produk dia yang kamu belanjakan. Saat kamu belanja produk, kamu dapat produk sesuai dengan uangmu, kamu jadi member. Kamu jadi member artinya kamu jadi distributor. Kamu distributor, kamu memiliki komisi-komisi ini. Berarti kamu punya pekerjaan nggak? Itu. Nah menurut kamu gimana? Layak nggak kamu coba? Layak nggak kamu perjuangkan? Ini bukan kacang goreng. Orang jualan tahu loh. Nasi goreng di pinggir jalan sana. Nah, yang terakhir ada IBS. Nah, tadi saya bicara 23 orang nanti tanggal 2 berangkat. Itu dapat IBS keliling Eropa. Nah, jadi kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan di sini. Nah, tugasmu apa? Coba, hapus dulu nih. Tugasmu ya bicara. Jadi orang yang tidak mungkin sukses di media tidak bisa bicara. Siapa yang tidak bisa bicara? Jadi selama kau bisa bicara, kau bisa sukses. Jadi modal di media itu bicara. Belajar bicara. Semakin pintar kau bicara, semakin terlatih kau bicara, maka semakin tinggi peluangmu untuk sukses. Maka kau harus berlatih bicara. Maka rahasia sukses di media, bicara. Maka latih dirimu bicara. Bicara apa? Konsep dasar dan 6 pilar. Ngerti gak? Agar dia mengatakan, kenapa konsep dasar? Agar dia jangan mengatakan bisnismu money game. Bilang bisnis saya lebih halal daripada yang halal. Itu loh. Karena beli produk. Kamu beli produk di luaran, kamu nggak dapat apa-apa, hanya produk. Di saya tawarkan bisnis ke kamu. Jadi kamu tidak hanya dapatkan produk, kamu dapat bisnis, itu loh. Jadi kamu harus belajar terus mengasah dirimu bicara. Nah, bicara. Jadi jangan takut bicara. Maka kamu harus belajar bicara. Belajar bicara, tonton video. Ikut pertemuan begini, ikut training. Dan praktek ketemu orang. Awalnya pasti apa? Ngak-ngok. Kalau orang main bola nggak pernah ke lapangan bola, jadi pemain bola nggak? Harus berlatih nendang bola. Kamu begitu harus ketemu orang berlatih. Awalnya ngak-ngok. Tapi udah sering kamu akan makin lancar. Anggap aja ketemu orang belajar kamu bicara. Itu yang saya katakan, jangan takut bicara. Kamu bukan penipu. Kamu harus percaya kamu bukan penipu, ngerti gak? Kamu bicara tentang lebih halal yang kamu kerjakan. Karena kamu nawarkan orang sehat. Kamu nawarkan orang cantik. Kamu nawarkan orang agar punya peluang penghasilan dan punya pekerjaan. Nah terus nipunya kamu di mana? Nah, terus kenapa takut bicara? Maka itu harus ada keyakinan. Gua bantu orang. Itu loh. Jadi konsep alam pikiranmu adalah gua membantu orang. Itu loh. Coba konsep pikiran apa? Gua membantu. Itu loh. Jadi saat kamu bicara ke orang, kamu lagi membantu dia dan membantu hidupmu. Saat dia mau kamu bantu, dia terbantu, kau terbantu. Kau tidak bodohin dia. Kau bukan jualan bodong. Ngerti gak? Nah, maka
kamu harus belajar bicara. Berarti belajar bicara bertemu orang. Nah, saat bertemu orang, maka kamu akan bertemu orang yang tidak paham. Kamu bertemu orang, maka kamu akan ketemu orang yang tidak. Maka tugasmu membuat paham. Cara memahamkannya mulai dari konsep dasar belanja produk, dapat bisnis. Maka tambahkan dengan 6 pilar biar dia tahu kamu tidak jualan bodong. Itu loh, itu aja latih dirimu. Maka kamu akan bertemu dengan orang yang tidak paham. Maka tujuanmu apa? Buat dia paham. Buat orang yang tidak paham jadi paham. Nah kalau kamu nggak bisa bicara, bagaimana membuat orang paham jadi tidak paham, Bu? Berarti harus belajar nggak? Harus berlatih nggak? Itu loh. Makanya saya katakan semakin terlatih kamu bicara, semakin sulit ditolak orang. Maka kalau kamu ingin sukses merubah hidupmu, jangan lagi pakai palsu, jangan miskin lagi. Belajar bicara. Di media hanya belajar bicara, kau jadi orang konglomerat. Di media hanya belajar bicara, langit adalah batas kesuksesan. Itu yang harus kau tahu. Jadi jangan takut bicara. Saya ini stresnya lihat kalian, member, pengen sukses, tapi nggak mau belajar. Gimana saya menolong kalian? Bikin sok training begini, nggak mau belajar, nggak mau dengar. Tapi pengen sukses. Ya nggak ketolong lah hidupmu. Belajar nggak mau, melakukan nggak mau, pengen sukses. Gimana, Dek? Normal nggak itu? Itu dong. Jadi kalian juga jangan timbul tenggelam lagi ya. Oke, tepuk tangan dulu kepada yang timbul tenggelam. Jadi kamu akan bertemu orang. Yang pertama yang kamu temuin adalah yang tidak paham, buat jadi paham. Yang kedua, ini yang paling enak, orang negatif. Karena dengar kabar-kabar burung tentang media. Maka orang negatif buat jadi positif. Caranya apa? Pasti dia bilang, media ini kan money game, nipu. Kan itu yang pertama. Maka kamu jelaskan apa? Tunggu dulu, iya Bu ya, nipu ya, tolong ya Bu ya, nanti biar aku berhenti. Tapi dengerin dulu Bu, kan media ini kan beli produk, ibu dapat produk dan dapat bisnis, nipunya di mana ya? Gituin. Jadi enak itu. Jadi saya itu dari dulu nge-closing orang yang negatif paling enak, nggak capek kita. Jadi kan ini kau ini bisnismu nipu. Kau kerjain begini nggak jelas, haram ini. Nah tinggal, oh gitu ya. Ajarin saya Bu ya, biar saya berhenti. Mana tahu betul ini, saya nggak ngerti haram atau halal. Kan begini Bu, bisnis media ini kan jual produk. Produknya ada izin POM, diproduksi begini alami, berkualitas produknya. Ibu beli produk, dapat bisnis lagi. Nipunya di mana ya Bu? Nah gitu kamu, pura-pura bego. Jadi ngadapin yang negatif jangan langsung ngamuk kamu. Kamu dengerin aja. Kan paling biasa begitu kan? Oh nipu nggak benar ini kan gitu. Wah paling enak tuh. Saya itu paling suka begitu tuh. Ini kan bisnis kamu nggak jelas, nipu ini. Oh gitu ya? Mana tahu ibu benar nih, tapi saya mau tanya dulu Bu. Saya kan member nih, kan saya tahu konsepnya. Kan belanja produk, produk kami kan ada izin POM, alami, berkualitas, bisa bikin sehat, bisa bikin cantik. Nah, beli produknya, dapat produknya, nipunya di mana ya Bu ya? Nah, kira-kira gimana dia? Bingung sendiri nggak? Itu loh. Maka mati nggak pengetahuan dia tentang tukang tipu kau? Itu. Maka kalau kau nggak ngerti konsep dasar, ngakok kamu. Ngerti nggak? Itulah kamu nggak ngerti konsep dasar, ketemu negatif, langsung kau berhenti. Sulit. Padahal lahir aja kau udah sulit. Nah maka belajar. Jadi saya itu Bu, paling enak kalau ketemu dengan negatif.
Pura-pura bego saya. Tapi ngejawabnya dengan 6 pilar. Ngejawabnya dengan konsep dasar. Jangan berdebat. Kamu ngomong aja. Ini ada yang rugi. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kalau ibu belanja lipstik nih di luar. Ibu kan keluarin duit nih. Ibu dapat apa? Dapat lipstik kan? Ibu rugi nggak? Nah, kira-kira jawabannya apa? Enggak. Nah, di sini sama Bu. Nah terus ruginya di mana? Nah itu loh. Jadi kamu ajak diskusi. Jadi cara diskusinya hanya dengan konsep dasar. Jadi menjawab orang negatif, pahami konsep dasar dan 6 pilar. Kamu bilang, gimana perusahaan ini? Udah 22 tahun, nipu orang bisa berdiri. Kan udah ketangkap, kalau 1 tahun sih belum ketahuan Bu, kan gitu. Banyak gak cara kamu untuk ngelawan orang-orang negatif? Jadi kalau kamu gak ngerti, kenapa kamu langsung berhenti, takut ketemu orang? Karena kamu gak ngerti gak? Kamu takut dibilang tukang tipu, kamu takut dibilang haram bisnismu. Seperti yang saya bilang, riba. Ya udah lo jangan belanja dong. Oh ini kan riba. Kamu bilang apa nanti? Kalau dia bilang ini kan riba, gimana sih kamu? Ya kamu bilang riba ya Bu ya. Jadi kalau ibu belanja produk itu riba ya gitu. Kira-kira jawabannya apa? Enggak kan? Di media kan belanja produk, Bu riba. Di mana ribanya gitu? Ngerti gak kamu? Jadi agar kamu bisa menjawab semua pertanyaan, konsep dasar dan 6 pilar. Maka konsep dasar 6 pilar akan membuat kau paham Melia. Kau yakin dengan mengerjakan Melia dan kau bertindak setiap hari, maka langit adalah batas kesuksesan. Latih, latih, latih. Jangan takut ketemu orang. Dengan memahami konsep dasar bisnis Melia, dengan memahami 6 pilar Melia sehat sejahtera, apapun pertanyaan orang bisa kau jawab. Gak usah ngarang. Apapun pertanyaan orang, apapun keraguan orang. Coba, silakan. Apa keraguanmu? Tanya ke saya. Dari apa yang saya jelaskan ke kamu, apa yang mau kamu tanyakan tentang Melia? Apa? Sebelumnya, izin berdiri ya Pak? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Riko. Oke, saya sudah paham tentang penjelasan Bapak, sangat paham sekali dan dapat dimengerti. Untuk pertanyaan saya adalah, sebelumnya saya ingin meminta doa dulu ya ke Bapak, bahwa di tahun ini saya akan terbang ke Jerman untuk melakukan pendidikan saya. Dan pertanyaan saya adalah, ketika saya sudah di Jerman, apakah saya mungkin untuk berbisnis dengan Melia seperti itu Pak? Saya ingin kalian cari yang berkualitas kayak begini deh, jangan kopong-kopong deh. Udah jelek, bego, bodoh, hidup lagi. Yang kayak begini dong. Jadi diskusinya enak, otaknya jalan, analisanya ada, nyampe. Jadi gampang ngejelasin. Dia ngerti, oh ini bukan money game, ini bukan investasi, ini fair, ini membantu rakyat Indonesia agar punya pekerjaan. Hanya dengan membeli produk dia punya pekerjaan. Nah oke. Nah pertanyaanmu, jika saya di Jerman saya bisa ngerjain gak? Kamu jawablah. Bisa nggak? Kurang tahu Mas Bapak. Maksudnya? Dari semua penjelasan saya kira-kira bisa nggak? Bisa. Ada orang Indonesia nggak di Jerman? Ada. Kamu bisa berkomunikasi ke Indonesia nggak? Bisa. Kamu perlu ke Melia nggak untuk mengerjakan bisnismu? Enggak. Karena di HP-mu. Ya. Berarti di Jerman bisa kau kerjain nggak? Bisa. Ya udah. Jadi menghadapi orang pintar begini enak. Nggak perlu saya jawab, saya tanya dia yang jawab sendiri. Iya kan? Ada orang Indonesia nggak di Jerman? Ada.
Kira-kira butuh skincare nggak? Butuh. Butuh sehat nggak? Butuh. Oke. Nah, kamu perlu nggak ke Indonesia untuk mendaftarkan dia jadi member? Tidak. Kenapa nggak perlu? Karena ada di website ya. Nah itu. Ngerti? Jadi bisa kamu kerjakan di Jerman nggak? Bisa. Ada masalah nggak? Tidak. Nah, kamu punya teman di Indonesia ini, kamu yakinkan dari Jerman bertelepon, dia jadi member. Kamu dapat duit nggak? Dapat. Nah, terus masalahnya di mana? Gak ada. Tadi sempat Kecuali bingung aja. kalau tidak online kita, itu jadi problem bagi kamu. Ngerti nggak kamu? Karena kamu akan dibatasi ruang dan waktu. Kamu member nanti di Jerman, kamu harus daftarin ke Indonesia. Nah, ini kan nggak perlu. Tuk 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 tuk. Sak. Canggih nggak perusahaan kita? Canggih sekali. Oke. Nah, itu yang saya katakan. Kamu harus belajar menjawab pertanyaan. Bukan iming-iming. Saya iming-iming nggak? Iming-iming nggak menjawab kamu tadi? Tidak. Logika kamu nggak? Masuk banget. Itu loh. Coba saya ingin, boleh aja di Jerman. Bukan begitu saya menjawab. Saya jawab dengan penjelasan saya. Saya jelaskan 6 pilar, saya bilang, ada orang Indonesia nggak di sana? Ada. Butuh nggak sehat? Butuh. Butuh nggak cantik? Butuh. Nah, perlu nggak kamu ke Indonesia ngedaftarin? Nggak perlu. Kenapa? Saya punya website. Selesai. Saya sudah bicara tadi tentang website ke dia udah ngerti. Berarti di Jerman saya bisa posting. Jaringan dia di Indonesia, teman-temannya ada, nanti ditelepon lagi di Jerman dia. Jadi gabung, jadi membermu, dia berkembang, kamu dapat duit nggak? Dapat. Jadi bukan karena di Jerman nggak bisa transfer. Oke. Ya, tapi ya harus Bank Indonesia. Nah, tinggal kamu nanti pakai visanya kan bisa kamu ambil dari ATM Jerman kan? Betul. Biarpun mandiri atau BCA, yang penting visa kan? Iya. Berarti ada masalah nggak? Tidak sekali. Masalah hanya jiwa bukan? Oke, aplaus dulu kita. Oke, ada pertanyaanmu? Ada pertanyaanmu nggak? Udah ngerti? Jadi nanti kamu pulang dari sini, udah hati-hati dengan Melia, nggak benar. Nah, terus jawaban kamu apa? Gue yang hati-hati sama lo, gitu nggak? Hah? Saya udah ketemu dan dijelaskan dengan logik. Itu nggak? Kalau nanti ada yang bilang ke kamu, hati-hati dengan Melia, terus kamu bilang apa? Gue hati-hati sama lo, kan gitu kamu? Iya. Jangan lo pikir gue orang bodoh gitu. Gue lebih pintar sama lo, gue mau keluar negeri sekolah. Ya, betul. Kalau nggak masuk akal, nah kayak begini nih. Kira-kira dia ini mau kuliah ke Jerman. Kalau nggak masuk akal, kabur nggak dia? Nggak kabur nggak dari tadi kalau nggak masuk akal penjelasan saya? Kabur dia. Apa-apaan nih nggak jelas. Kualitas anggota dewan gua kayak begini kata dia. Betul nggak? Kalau nggak masuk akal, nggak masuk akal tadi iming-iming terus kabur nggak kau? Kabur. Udah gak nyaman. Karena kan kamu diajari nggak masuk logik pikiranmu kan pasti kamu kan kabur. Jurusan apa kamu nanti di Jerman? Sebelumnya bukan kuliah Pak, tapi program Ausbildung. Apa itu? Setara dengan D3 seperti magang. Magang. Itu. Dari sini? Iya. Mendaftar dari sini? Dari Bekasi di LKP. Seperti LKP Jepang gitulah. Oke. Setara gitu. Selamat ya. Iya. Nah kan kamu pulang dari sana kan kamu bisa ngembangin bisnis di sini, malah makin hebat kamu kan? Betul. Nah ingat, saya ini dulu karyawan. Saya dari kampung, orang tua saya ngajarin saya harus pintar, belajar. Saya sekolah di universitas terbaik, salah satu universitas terbaik di Indonesia ini, di Sumatera Utara. Saya berangkat ke Jakarta, kerja di perusahaan-perusahaan asing. Saya pikir saya jadi akan kaya, sukses. Usia 28 tahun saya sudah GM. Tapi lama-lama saya berpikir, jabatan tinggi tapi duit gak punya. Saya pikir ini bukan hidup yang saya inginkan. Saya ketemu Melia, saya jadi anggota DPR dan konglomerat. Jadi menjadi member Melia adalah pilihan hidup saya. Dan beruntung kamu malam hari ini ketemu dengan saya. Dengan logika-logika yang saya pikir. Ada nggak iming-iming? Tidak ada. Jelas nggak? Jelas sekali. Masuk akal kamu nggak? Betul.
Jadi kalau nanti tiba-tiba ada yang bilang, Melia penipu, kamu bilang apa? Pikiran kamu apa? Dia sakit. Dia sakit. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Anda semua.